Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Dasa dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika kelas 1A. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan membaca yang bertemakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi topik yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kecerdasan buatan, aplikasinya, pertimbangan etika, dan tantangannya. Kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma, model matematika, dan teknik pembelajaran mesin untuk mengembangkan sistem yang dapat memproses informasi, mengenali pola, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Tujuan utama kecerdasan buatan yang pertama, meningkatkan efisiensi. Salah satu tujuan utama AI untuk meningkatkan efisiensi dan berbagai bidang. Dengan menggunakan AI, tugas-tugas yang memakan waktu dan berulang-ulang dapat diotomatisasi, menghemat waktu dan sumber daya manusia. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan menganalisis data yang kompleks dan memberikan rekomendasi yang didasarkan pada pola dan tren yang teridentifikasi. Hal ini dapat membantu manusia dalam membuat keputusan yang lebih baik dan informasi yang lebih akurat. 3. Meningkatkan kualitas hidup. AI dapat digunakan untuk mengembangkan solusi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, energi, dan lingkungan. Dengan menggunakan AI, kita dapat menciptakan sistem yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. 4. Meningkatkan kemampuan manusia. Dapat digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam berbagai bidang. Contohnya termasuk asisten virtual yang membantu dalam tugas sehari-hari, sistem penerjemah otomatis, atau robot yang membantu dalam pekerjaan fisik yang berat. 5. Membuka kemungkinan baru. Pengembangan AI membuka kemungkinan baru dalam penelitian dan inovasi. AI dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, menemukan pola baru, dan menghasilkan penemuan yang dapat mengubah dunia. Beberapa jenis kecerdasan buatan yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, seperti kecerdasan buatan yang terbatas atau narrow AI. Jenis AI ini dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan kecerdasan yang tinggi tetapi terbatas.
pada area atau domain spesifik. Contoh dari Neuro AI termasuk dalam rekomendasi pengenalan suara, gambar, chatbot, dan mobil otonom. 2. Kecerdasan buatan umum atau General AI. Jenis AI ini mencakup kecerdasan yang setara dengan manusia atau bahkan melebihi kecerdasan manusia dalam berbagai tugas dan domain. General AI memiliki kemampuan untuk belajar, memahami, menyelesaikan berbagai masalah dengan cara yang serupa dengan manusia. Namun saat ini General AI masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terwujud. 3. Kecerdasan buatan yang super intelijen. Jenis AI ini mengacu pada kecerdasan yang jauh melebihi kecerdasan manusia di semua aspek. Super intelligent AI memiliki kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang jauh lebih kompleks daripada yang dapat dilakukan oleh manusia. Namun konsep ini masih dalam tahap spekulatif dan belum tercapai. 4. Kecerdasan buatan yang emosional atau Emotional AI. Jenis AI ini berfokus pada pengembangan sistem yang dapat mendeteksi, memahami, dan merespon emosi manusia. Emotional AI dapat digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan emosi wajah, analisis sentimen, atau analisis virtual yang dapat berinteraksi secara emosional dengan pengguna. 5. Kecerdasan buatan yang kreatif atau Creative AI. Jenis AI ini berfokus pada pengembangan sistem yang dapat menghasilkan karya seni, musik, tulisan, atau desain yang opsional dan kreatif. Creative AI menggunakan algoritma dan pembelajaran mesin untuk menghasilkan karya yang serupa dengan karya manusia. 6. Kecerdasan buatan yang etis. Jenis AI ini berfokus pada pengembangan sistem yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan. Etika AI bertujuan untuk menghindari bias, diskriminasi, atau konsekuensi negatif lainnya dalam penggunaan AI. Beberapa contoh aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama, otomasi manufaktur. AI ini digunakan untuk mengotomatisasi proses produksi, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan efisiensi operasional dalam industri manufaktur. 2. Analisis data. AI ini digunakan untuk menganalisis dan mengolah data besar atau big data dengan cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan wawasan bisnis yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. 3. Pengenalan wajah dan suara. AI ini digunakan dalam sistem pengenalan wajah dan suara untuk mengidentifikasi individu,
mengamankan akses ke perangkat atau area tertentu, meningkatkan keamanan. Keempat, asisten virtual. AI ini digunakan dalam asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant untuk memberikan respon dan menjawab pertanyaan pengguna, serta melakukan tugas-tugas seperti mengatur alarm, memutar musik, dan memberikan rekomendasi. 5. Kendaraan otonom. AI ini digunakan dalam pengembangan mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri tanpa intervensi manusia. Teknologi ini melibatkan pengenalan objek, pengambilan keputusan, dan navigasi yang cerdas. 6. Pelayanan kesehatan. AI ini digunakan dalam diagnosis medis, pengobatan personalisasi, dan pengelolaan data kesehatan untuk meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat penemuan obat, dan meningkatkan perawatan pasien. 7. Penerjemah bahasa. AI ini digunakan dalam sistem penerjemah bahasa otomatis untuk menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan cepat dan akurat. 8. Analisis keuangan. AI ini digunakan dalam analisis keuangan untuk mengidentifikasi tren pasar, memprediksi pergerakan harga saham, dan memberikan rekomendasi investasi. 9. Robotika. AI ini digunakan dalam pengembangan robot cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas fisik seperti pengemasan, penyortiran, dan pelayanan pelanggan. 10. Permainan komputer. AI ini digunakan dalam permainan komputer untuk menciptakan karakter pemain atau NPC yang cerdas dan responsif, serta meningkatkan pengalaman bermain. Pertimbangan etika dalam pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan atau AI sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati nilai manusia. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertimbangan etika yang perlu diperhatikan di dalam AI. Yang pertama, privasi dan keamanan. Penggunaan AI sering melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Penting untuk memastikan bahwa data ini dilindungi dengan baik dan digunakan sesuai dengan persetujuan pengguna. Perlindungan privasi dan keamanan data harus menjadi prioritas dalam pengembangan dan implementasi AI. 2. Bias dan diskriminasi. AI dapat menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang tidak adil atau diskriminatif jika algoritma yang digunakan didasarkan pada data yang bias atau tidak
prinsip penting untuk memastikan bahwa AI tidak memperkuat atau memperluas ketidakadilan sosial yang ada untuk menghindari diskriminasi dalam pengambilan keputusan. 3. Akuntabilitas atau transparansi. AI yang kompleks dan canggih seringkali sulit untuk dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem AI dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan transparansi dalam algoritma dan proses pengambilan keputusan AI. Harus diperhatikan agar pengguna pemangku kepentingan dapat memahami, memverifikasi keputusan yang dihasilkan. 4. Pengaruh sosial dan ekonomi. AI dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Misalnya, penggantian pekerjaan manusia oleh AI dapat menyebabkan pengangguran dan ketimbangan ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan dampak ini dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan konsekuensi negatif dan memastikan bahwa manfaat AI didistribusikan secara adil. 5. Keamanan dan kesejahteraan cyber. AI juga dapat digunakan untuk tujuan jahat seperti serangan cyber, manipulasi informasi, atau penggunaan yang tidak etis. Perlindungan terhadap keamanan dan kesejahteraan cyber harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan dan penggunaan AI. Selain pertimbangan etika, ada juga tantangan teknis dan sosial yang perlu diatasi dalam pengembangan dan penerapan AI. Yang pertama, keterbatasan data. AI membutuhkan data yang berkualitas dan representatif untuk melatih dan mengembangkan modelnya. Namun, seringkali sulit untuk mengumpulkan data yang cukup atau data yang mencerminkan keragaman populasi yang luas. 2. Keterbatasan kecerdasan. Meskipun AI dapat melakukan tugas-tugas tertentu dengan kecerdasan yang tinggi, mereka masih jauh dari memiliki kecerdasan umum seperti manusia. AI cenderung terbatas pada tugas yang telah diprogramkan atau dilatih untuk dilakukan. 3. Pengambilan keputusan yang tidak jelas. Beberapa sistem AI yang kompleks sulit untuk dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Ini dapat menyulitkan dan menjelaskan atau mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil oleh AI. 4. Pengaruh sosial dan ekonomi. Penggunaan AI dapat mengubah lapangan kerja, menggantikan pekerjaan manusia, dan menciptakan kepentingan ekonomi. Tantangan ini membutuhkan perhatian dan solusi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan manfaat yang adil. 5. Ketidakpastian dan tanggung jawab. AI menghasilkan keputusan
tidak dapat diprediksi atau dijelaskan sepenuhnya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian akibat keputusan AI.